Bikin aku menyesal. Suamiku tega menikah lagi saat anakku wafat. Mas Gofar, kamu lagi di mana? Tanyaku dengan suara pelan, khawatir tak ingin terdengar memelas. Aku lagi sibuk kerja. Ada sih kamu teleponin terus, jawab Mas Gofar dingin. Mas, itu Safa, badannya panas. Dari tadi ngigau terus manggil nama kamu. Jelasku sambil menahan tangis. Aku nggak bisa pulang sekarang. Paling besok. Jawabnya enteng. Kalau panasnya belum turun, bawa aja ke dokter. Lanjutnya tanpa menunjukkan perhatian lebih. Tapi, Mas, aku sudah nggak punya uang. Seminggu ini kan kamu belum ngasih uang bulanan. Suaraku mulai bergetar, terdesak keadaan. Hah, kamu itu boros sekali jadi istri. Harusnya punya tabungan sendirilah. Jadi kalau ada apa-apa nggak ngerepotin begini. Suara Mas Gofar semakin meninggi, seakan akulah yang salah. Tapi Mas, aku mencoba bertahan. Namun sebelum sempat menyelesaikan ucapanku, telepon sudah diputus sepihak. Mas Gofar sudah beberapa bulan ini terlihat berubah. Ia bukan lagi suami yang dulu, yang penuh perhatian dan selalu ada saat kami butuh. Namaku Laras. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Mas Gofar. Dan kami dikaruniai seorang putri cantik bernama Safa yang kini berusia 1 tahun. Namun usia Safa tidaklah panjang sampai akhirnya ia meninggalkan aku untuk selamanya dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Aku kembali teringat sejak awal pernikahan. Aku selalu berusaha menjadi istri yang sabar dan tidak banyak menuntut dari Mas Gofar. Aku tahu hidup kami tidak akan selalu mudah. Dan aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Kami menikah dengan sederhana, tanpa pesta besar, hanya dikelilingi keluarga dekat. Saat itu, aku tak pernah membayangkan bahwa kehidupan setelah menikah akan dipenuhi banyak tantangan, terutama masalah keuangan. Kami tinggal di kontrakan sederhana dengan 2 kamar. Kamar pertama menjadi tempat tidur kami berdua, dan 1 kamar lagi kami kosongkan untuk kebutuhan lain di masa depan. Di tengah rumah, ada ruang keluarga yang juga kami jadikan ruang tamu. Dapur kecil di sudut ruangan dan kamar mandi sederhana di dalam rumah sudah cukup bagiku untuk merasa nyaman. Meski sempit, aku tidak pernah mengeluh. Bagi sebagian orang, hidup di rumah sesederhana ini mungkin dianggap kurang. Tapi bagiku, selama kami bisa tinggal bersama, itu sudah lebih dari cukup. Namun, akhir-akhir ini aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari Mas Gofar. Saat pulang dari bekerja sebagai sopir bus antar provinsi, ia sering terlihat lelah dan lebih pendiam daripada biasanya. Aku mencoba mengajaknya bicara, tapi ia selalu mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, aku memberanikan diri untuk memulai percakapan. Mas, gimana tadi di jalan? Capek ya? Tanyaku, berharap membuka dialog. Mas Gofar hanya tersenyum tipis, tanpa menatap langsung ke arahku. Biasa aja. Tapi ya namanya kerja pastinya capek. Aku mengangguk, meski jawabannya terasa kurang memuaskan. Ada beban yang kulihat di matanya. Namun aku tidak tahu apa itu. Mas, aku sering mikirin soal ini. Kamu kerja keras banget. Tapi aku jadi nggak enak hati kalau nggak bisa bantu sedikit-sedikit. Kataku, mencoba membuka topik lain. Mungkin aku bisa cari kerja di rumah? Jadi kita bisa punya penghasilan tambahan. Ia menghentikan gerakan tangannya yang sedang membersihkan sisa makanan di piringnya. Enggak perlu, Laras. Kamu nggak perlu kerja. Tugasku itu mencari nafkah. Kamu cukup jaga rumah saja. Tapi Mas, kadang uang bulanan dari Mas nggak selalu cukup buat kebutuhan sehari-hari. Jawabku hati-hati. Aku cuma pengen bantu, supaya Mas nggak terlalu berat. Ia menghela napas panjang. Aku tahu kamu mau bantu, tapi aku nggak mau kamu mikirin soal uang. Biar Maslah uang aku yang urus. Suasana berubah sunyi. Aku ingin terus membahas ini, tapi kulihat matanya mulai terlihat lelah, dan aku tidak ingin menambah beban pikirannya malam itu. Aku pun memutuskan untuk berhenti mendesaknya.
Kalau gitu ya sudahlah. Aku cuma pengen yang terbaik buat kita. Mas, ujarku pelan, mencoba menutup pembicaraan. Malam itu, setelah Mas Gofar tertidur, aku masih terjaga. Pikiran-pikiranku berkelana, bertanya-tanya kapan masa-masa sulit ini akan berlalu. Bagaimana jika suatu hari, uang yang dibawa Mas Gofar tidak cukup untuk membayar kontrakan? Bagaimana kalau keadaan semakin sulit? Tapi aku tidak ingin merusak harapannya. Aku tahu ia sudah berusaha keras, dan sebagai istri, aku merasa harus mendukungnya tanpa banyak keluhan. Keesokan paginya, Mas Gofar harus berangkat lagi lebih pagi dari biasanya. Aku menyiapkan bekal untuknya, walaupun hanya sekadar nasi dan telur goreng sederhana. Sebelum pergi, ia sempat menatapku dalam-dalam. "Laras," ucapnya pelan. "Kamu baik-baik aja kan di rumah?" "Aku sering gak di rumah. Aku takut kamu kesepian." Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan segala kekhawatiran yang ada di pikiranku. "Aku baik-baik saja, Mas. Jangan khawatirin aku. Yang penting, Mas hati-hati di jalan." Ia mengangguk pelan, lalu beranjak pergi. Aku berdiri di depan pintu, melihatnya berjalan menuju motor bututnya yang sudah menemani perjalanan hariannya bertahun-tahun. Sebuah rasa campur aduk mulai memenuhi hatiku. Rasa cinta, tapi juga khawatir, dan entah kenapa, sedikit rasa kesepian. Saat pintu menutup, aku kembali ke dalam rumah yang sepi itu, berusaha menata hati. Kehidupan pernikahan memang tidak mudah. Apalagi jika harus berjuang sendirian ketika suami jarang ada di rumah. Namun, aku tetap meyakinkan diriku bahwa ini semua adalah bagian dari perjalanan panjang kami. Aku hanya harus bertahan, sedikit lebih lama, dan berharap semua ini akan berubah menjadi lebih baik. Ketika aku hamil anak pertama, kebahagiaan memang memenuhi hati kami. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada tanggung jawab dan tekanan yang ikut menyertainya. Mas Gofar mulai sering pulang dengan wajah lelah, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Aku tahu, saat bayi kami lahir nanti, banyak hal akan berubah, terutama soal kebutuhan. Dari sini, aku bisa merasakan bagaimana Mas Gofar mulai tertekan oleh tuntutan yang terus meningkat. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang keluarga sambil mengelus perutku yang semakin membesar. Ruangan terasa sepi tanpa suara Mas Gofar yang biasanya penuh canda saat pulang dari bekerja. Ketika ia masuk rumah, wajahnya terlihat lelah dan cemas, jauh berbeda dari biasanya. "Mas, kamu kenapa? Kelihatan capek banget," tanyaku lembut, berharap bisa mengurangi sedikit beban di pikirannya. Mas Gofar menghela napas panjang sebelum duduk di sampingku. "Aku nggak tahu. Laras, semuanya kayak makin berat. Aku bingung mikirin biaya rumah sakit nanti buat lahiran. Belum lagi kebutuhan bayi kita. Aku nggak bisa berhenti mikirin itu semua." Aku menatapnya penuh perhatian, lalu mengangguk pelan. "Aku ngerti, Mas. Tapi jangan khawatir. Kita pasti bisa lewatinnya. Rezeki anak pasti ada jalannya. Insya Allah." Ia mengangguk, tapi tetap saja aku bisa melihat ketidakpastian di matanya. "Aku cuma takut nggak bisa kasih yang terbaik buat kamu dan bayi kita. Kerjaan sopir bus gini, kadang dapat penghasilan, kadang nggak. Aku cuma pengen kamu dan bayi kita nanti punya hidup yang lebih baik." Aku mengulurkan tanganku, menggenggam jemari Mas Gofar yang terasa kasar. "Mas, selama ini kamu udah berusaha keras. Aku tahu itu. Kamu nggak perlu khawatir. Aku selalu bersyukur punya kamu. Apapun yang terjadi, kita hadapin bareng-bareng, ya?" Mas Gofar tersenyum tipis, meski aku tahu dalam hatinya masih bergulat dengan kekhawatiran. "Aku cuma nggak mau bikin kamu susah, Laras. Apalagi nanti kalau bayi kita udah lahir. Aku pengen kamu fokus jaga dia, biar aku yang mikirin yang lain." Aku membalas senyumnya dengan hangat. "Mas, kita ini keluarga. Aku tahu kamu kerja keras buat kita, dan aku pun akan bantu semampu aku. Jangan khawatir, kita pasti bisa."
Yang penting kita bersama. Malam itu, ketika Mas Gofar sudah beristirahat di kamar, aku duduk sendirian di ruang keluarga, memikirkan kata-katanya. Memang benar, setelah bayi kami lahir, tantangan pasti akan bertambah. Tapi aku yakin, selama kami tetap kuat dan saling mendukung, semuanya akan baik-baik saja. Aku mengelus perutku dengan lembut. Nanti kalau kamu lahir, Nak, kita akan menghadapi semua ini bersama-sama. Kamu akan punya ayah yang hebat, dan kami akan selalu berusaha yang terbaik buat kamu. Di tengah segala kekhawatiran dan tekanan yang datang, satu hal yang pasti, aku dan Mas Gofar akan melakukan apapun demi masa depan bayi kami. Bagaimanapun sulitnya, kami percaya bahwa cinta dan kebersamaan akan jadi kekuatan terbesar kami. Waktu terus berlalu, dan akhirnya hari yang kami tunggu-tunggu pun tiba. Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Angin malam yang masuk melalui jendela sedikit demi sedikit menyejukkan ruangan, sementara cahaya bulan redup menyinari kamar kami yang sempit. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba mengatur napas yang semakin berat. Perutku semakin besar. Dan dengan usia kandungan yang sudah mendekati waktunya, aku mulai merasakan ketidaknyamanan yang lebih dari biasanya. Awalnya, hanya sedikit nyeri yang terasa di bagian bawah perutku. Aku pikir itu hanya kontraksi palsu seperti yang pernah kualami sebelumnya. Namun, lambat laun, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam dan tak terelakkan. Seiring berjalannya waktu, kontraksi itu semakin kuat, seolah setiap menit berlalu membuat rasa sakit itu menyebar ke seluruh tubuhku. Mungkin ini saatnya, pikirku dalam hati sambil menahan nyeri. Aku menggeliat pelan, mencoba mencari posisi yang lebih nyaman, tetapi tidak ada satupun yang terasa lebih baik. Sakitnya datang seperti gelombang yang menghantam, semakin intens setiap kali datang. Pada awalnya, aku mencoba menahannya dengan gigitan kecil di bibirku. Tetapi semakin lama aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku mulai mengeluarkan suara pelan, hampir seperti rintihan. Aduh, sakit sekali. Gumamku, berusaha tetap tenang meski hatiku mulai panik. Saat kontraksi semakin kuat, aku mulai merasa bahwa ini bukan lagi latihan. Ini waktunya bayi kita akan segera lahir. Pikirku dengan jantung yang berdegup cepat. Aku mengadu sedikit lebih keras kali ini, tak mampu lagi menyembunyikan rasa sakit yang membara. Mas Gofar, yang biasanya tidur nyenyak setelah seharian bekerja, tiba-tiba terbangun karena mendengar suaraku. Laras, kamu kenapa? Suaranya terdengar panik. Matanya yang masih setengah tertutup karena mengantuk langsung terbuka lebar ketika ia menyadari apa yang sedang terjadi. Astaga, ini sudah waktunya, ya? Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil menahan napas, mencoba menenangkan diri di tengah rasa sakit yang semakin tak terkendali. Melihat kondisiku, Mas Gofar segera bangun dari tempat tidur, hampir tersandung meja kecil di sudut ruangan saat ia bergegas menyalakan lampu. Sebentar aku ambil tasmu, katanya panik, hampir tidak tahu harus melakukan apa dulu. Ia meraih tas bayi yang sudah kami siapkan sejak beberapa minggu yang lalu, lengkap dengan baju-baju kecil, selimut, dan keperluan untuk melahirkan. Namun, meskipun kami sudah menyiapkan segalanya, tidak ada yang bisa benar-benar mempersiapkan kami untuk momen seperti ini. Saat itu, kontraksi semakin sering datang, tidak memberi jeda bagiku untuk menarik napas lega. Setiap gelombang rasa sakit terasa semakin kuat, dan aku hanya bisa meremas lengan tempat tidur dengan tangan yang gemetar. Mas, tolong cepat, ucapku dengan napas terengah-engah. Mas Gofar segera mengenakan jaketnya, lalu menghampiriku. Ayo, kita harus segera ke rumah sakit, serunya, suara ketakutan di balik ketenangan yang dipaksakannya. Ia membantu mengangkatku dari tempat tidur, tangannya bergetar saat memegangi bahuku. Saat kami berjalan pelan keluar kamar, rasa sakit terus menghantam tanpa ampun. Setiap langkah terasa berat, seolah tubuhku sedang melawan setiap gerakan. Di depan pintu kontrakan, Mas Gofar menuntunku ke motornya yang sudah diparkir di depan. Dia cepat-cepat menghidupkan mesin motor itu. Tetapi ketika aku mencoba duduk di jok belakang,
rasa sakit kembali menghantamku dengan lebih kuat. Aku meringis kesakitan, memegangi perutku yang semakin kencang. "Mas, aku nggak kuat," kataku dengan suara lemah. "Terlalu sakit." Melihat keadaanku, Mas Gofar akhirnya memutuskan untuk menelepon taksi daripada mengambil risiko dengan motor. Beruntung, taksi segera datang. Saat kami meluncur ke rumah sakit, suasana di dalam mobil terasa sunyi, hanya suara detak jantungku yang berdegup kencang, dan tarikan napasku yang tak teratur. Aku mencoba menenangkan diri, meskipun rasanya seperti ada sesuatu yang mendesak keluar. Setiap kali kontraksi datang, aku menggenggam erat lengan Mas Gofar, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Mataku sesekali melirik ke arah jam di dashboard mobil. Waktu terasa berjalan lambat, seolah setiap detik menjadi lebih panjang dari sebelumnya. "Tenang, sayang. Kita sebentar lagi sampai," bisik Mas Gofar, meski suaranya terdengar penuh ketegangan. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ini pertama kalinya kami mengalami sesuatu seperti ini, dan aku bisa merasakan kepanikan dalam setiap gerakannya. Begitu sampai di rumah sakit, petugas langsung membawa kursi roda untukku. Aku tak lagi bisa berjalan dengan normal. Rasa sakit ini seolah telah mengambil alih seluruh tubuhku. Bidan dan perawat segera membawaku ke ruang bersalin. Di sana, aku diperiksa, dan ternyata aku sudah hampir memasuki tahap persalinan aktif. "Sudah siap untuk melahirkan, Bu," kata bidan sambil tersenyum lembut. Namun, aku hanya bisa merespon dengan tatapan kosong. Otakku seolah tumpul oleh rasa sakit yang terus menyiksa. Proses persalinan terasa begitu panjang, padahal waktu terus berlalu begitu cepat. Kontraksi semakin hebat, dan tubuhku hampir kehilangan semua energi. Aku mendengar bidan terus memberiku semangat untuk mendorong, tetapi suaranya terdengar jauh. Semua kekuatan yang kumiliki, kucurahkan untuk mengeluarkan bayi kecil yang selama ini telah kubawa dalam perutku. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, terdengar suara tangisan nyaring memenuhi ruangan. Bayi kami lahir. Air mataku mengalir deras saat bidan dengan hati-hati menaruh bayi mungil itu di dadaku. Mas Gofar, yang berdiri di sebelahku, tampak terdiam. Mata kami berdua bertemu, dan dalam sekejap, semua rasa sakit yang tadi kurasakan seolah hilang, digantikan oleh kehangatan luar biasa. Ini anak kita, Mas," ucapku pelan, suaraku bergetar. Bayi itu, dengan kulitnya yang masih merah dan mungil, menangis dengan keras. Tangisan yang bagiku adalah suara paling indah yang pernah kudengar. Mas Gofar terisak pelan, menundukkan kepala untuk mencium dahiku dan mengusap lembut pipi bayinya. "Dia cantik, ya Laras," bisik Mas Gofar sambil menatap anak kami dengan penuh cinta. "Kita beri nama siapa ya?" Aku menatap bayi itu, dengan perasaan campur aduk antara lega, bahagia, dan penuh cinta. "Iya, Mas, aku pikir, nama Safa cocok untuknya. Dia seindah Bukit Safa, penuh ketenangan dan kedamaian." Mas Gofar tersenyum lebar. "Safa, nama yang indah. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang penuh kasih dan keberanian, seperti namanya." Di antara rasa lelah setelah melahirkan, aku merasa begitu damai dengan kehadiran Safa dalam pelukan. Ia kecil dan lemah, tapi hatiku tahu bahwa kami akan melakukan apapun untuk melindungi dan mencintainya. Malam itu, di tengah rasa letih, aku merasa hidup kami kini benar-benar lengkap. Safa, buah hati yang kami nanti-nantikan, telah hadir di dunia ini. Meski jalan ke depan pasti penuh tantangan, aku dan Mas Gofar tahu bahwa selama kami tetap bersama, kami bisa melalui semuanya. Di antara tangis Safa yang lembut dan cengkeraman kecilnya di jariku, aku berdoa agar kami diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk membesarkan Safa dengan baik. Kini, kehidupan kami telah berubah selamanya, dan aku tak bisa merasa lebih bersyukur. Waktu pun terus berlalu meskipun kebahagiaan kami telah lengkap dengan kehadiran Safa, namun kehidupan dengan Mas Gofar yang bekerja sebagai sopir bus antar provinsi memang jauh dari mudah.
Pekerjaan itu tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga membuatnya sering jauh dari rumah. Memang aku merasa sejak kehadiran Safa, aku berusaha tidak terlalu memikirkan kesepian itu. Namun tetap saja rasanya berat ketika ia harus pergi berhari-hari. Dan yang paling sulit bagiku adalah ketika kebutuhan kami di rumah mulai mendesak, dan Mas Gofar belum juga mengirimkan uang untuk kami. Pernah suatu waktu, aku dan Safa terpaksa berpuasa karena kami tak punya uang dan di dapur tidak ada apa-apa selain beberapa bungkus mie instan yang bahkan itu pun sudah habis 2 hari sebelumnya. Air putih menjadi satu-satunya yang bisa kutawarkan kepada Safa yang mulai rewel karena lapar. Aku duduk di kursi ruang tamu yang sekaligus ruang keluarga, sambil menatap langit-langit. Terasa hampa. Kepalaku penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana aku bisa memberi makan anakku hari ini? Sudah berulang kali aku mencoba menelepon Mas Gofar, berharap ia bisa memahami situasi kami di rumah. Dengan penuh harapan, kuambil telepon dan kucoba meneleponnya lagi. Kali ini, nada sambung terdengar, dan setelah beberapa saat, suara berat Mas Gofar menjawab. Halo, Laras? Ada apa? Aku lagi nyetir ini. Suaranya terdengar dingin, tanpa basa-basi. Mas, aku mau tanya, apa Mas sudah kirim uang? Di rumah sudah nggak ada apa-apa lagi. Bahkan aku dan Safa belum makan seharian ini. Kataku pelan, mencoba menahan perasaan. Di seberang telepon, terdengar suara napas berat. Laras, kamu ini bagaimana sih? Perasaan baru aku kirim kemarin. Sudah minta-minta lagi. Aku ini kerja keras. Tahu? Bukan duduk-duduk santai di rumah. Aku tercekat mendengar nada suaranya yang tiba-tiba naik. Mas, aku ngerti. Tapi aku juga nggak minta apa-apa selain untuk makan Safa. Anak kita. Mas, aku nggak mau terus-terusan utang ke tetangga. Udahlah, aku lagi fokus nyetir, kamu gampang telpon aku lagi nanti, kata Mas Gofar menutup teleponnya. Aku terdiam memandangi telepon yang kini tak lagi menyala. Rasa sesak mengisi dadaku. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh dengan deras. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding ruang tamu, sambil memeluk lututku. Safa, yang sedang tidur, tak tahu apa yang sedang terjadi, dan aku berusaha menahan tangis agar tidak membangunkannya. Aku tahu pekerjaan Mas Gofar tidak mudah. Tapi apakah ini berarti aku harus menahan semua sendiri? Rasa frustrasi, kesepian, dan ketidakberdayaan itu bercampur jadi satu. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi selain bertahan dan berharap bahwa keadaan akan berubah. Tapi entah sampai kapan. Pada saat itu, aku menyadari betapa beratnya menjadi ibu sekaligus istri di tengah tekanan ekonomi yang menghimpit. Aku tidak ingin mengeluh terus-terusan. Tapi aku juga tak bisa terus berdiam diri ketika keadaan semakin sulit. Namun, setiap kali aku mencoba membicarakannya, Mas Gofar malah marah dan seolah menyalahkanku. Di sepertiga malam saat aku menjalankan sholat tahajud, aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ada solusi untuk semua ini. Aku tak ingin hubungan kami semakin renggang hanya karena masalah uang, tapi rasanya sulit ketika kami semakin sering berdebat dan aku semakin merasa sendirian dalam menghadapi semua ini. Saat Mas Gofar kembali ke rumah dari kerjanya, aku merasakan keheningan yang semakin membelenggu. Mas Gofar tampak semakin cuek dan tak acuh. Saat Safa, yang kini mulai bisa memanggilnya ayah, berusaha menarik perhatiannya, Mas Gofar hanya menjawab dengan nada datar, seolah tak ada perasaan. Di dalam hati, aku tak habis pikir mengapa suamiku bisa bersikap seperti ini. Mungkin, amarahnya padaku telah menyebar hingga ke perasaannya terhadap putri kecil kami. Namun, bagiku, Safa tidak pantas menerima perlakuan itu. Hari-hari berlalu, dan sifat Mas Gofar semakin dingin. Dia tak pernah mendekat, bahkan saat aku berusaha mengajaknya berbicara tentang Safa. Suatu hari ketika Safa mulai terserang demam, aku berusaha memberitahu Mas Gofar melalui telepon, berharap ia bisa pulang dan melihat keadaan putri kami. Mas, tolong pulang. Safa demam tinggi, ucapku dalam telepon, berusaha menahan suara yang bergetar. Aku sedang sibuk.
Laras. Gak tahu bisa pulang kapan. Jawabnya dengan nada cepat dan memutuskan telepon tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Bersama Safa yang terbaring lemah, aku berjuang sendirian. Suhu tubuhnya terus meningkat, dan setiap kali dia mengigau, namanya, ayah, berulang kali keluar dari bibir kecilnya. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, hatiku hancur berkeping-keping. Hari itu, aku berdoa tanpa henti. Ya Allah, selamatkan anakku. Tolong, jangan ambil dia dariku. Namun, semua usaha dan doaku tampaknya sia-sia. Ketika suhu Safa semakin parah, aku memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit meskipun dengan rasa takut dan putus asa. Di ruang tunggu rumah sakit, aku merasakan ketidakberdayaan. Safa tak henti-hentinya menggigil dan memanggil namanya. Setiap panggilan itu menghantamku seperti palu, mengingatkan betapa terasingnya Mas Gofar dari keluarga kami. Saat dokternya masuk dan memberitahuku kondisi Safa, hatiku seolah terhempas. Maaf, Bu. Kami sudah melakukan yang terbaik. Namun, kondisi anak Anda sangat kritis, kata dokter dengan nada penuh simpati. Dengan air mata yang tak bisa kutahan, aku hanya bisa mengangguk. Ya Allah, cobaan ini terlalu berat untukku, bisikku dalam hati. Tak lama kemudian, ketika semua terasa kabur dan berat, akhirnya Safa menghembuskan nafas terakhirnya di pelukanku. Ketika tubuhnya yang kecil itu tak lagi bergerak, aku merasakan duniaku runtuh. Kesedihanku tak terbendung, dan amarahku kepada Mas Gofar memuncak. Bagaimana mungkin Mas Gofar membiarkan anaknya pergi tanpa melihatnya untuk terakhir kali? Padahal Safa sangat berharap bisa melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Rasa sakit ini melanda jiwaku. Kesedihan dan kemarahan berbaur menjadi satu. Di saat terburuk dalam hidupku, di saat aku paling membutuhkan dukungannya, Mas Gofar justru tidak ada di sini. Dia memilih untuk tetap berada jauh, mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ayah. Rasanya seperti sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Saat Mas Gofar akhirnya pulang dan melihat Safa siap dimakamkan, raut wajahnya tidak menampakkan kesedihan mendalam. Seharusnya, sebagai seorang ayah, ia merasakan kehilangan yang dalam. Melihatnya bersikap dingin justru membuatku semakin curiga. Apa sebenarnya yang terjadi dengan suamiku? Setelah pemakaman Safa, Mas Gofar buru-buru izin untuk bekerja lagi dengan alasan ada target dari tempat kerjanya. Kata-katanya terasa kaku dan tidak meyakinkan. Namun kali ini, aku tak bisa lagi hanya diam. Dengan sepeda motor, aku mengikuti Mas Gofar dari kejauhan. Jantungku berdegup kencang, perasaanku campur aduk antara cemas dan penasaran. Ketika Mas Gofar berhenti di depan sebuah rumah yang asing bagiku, seluruh dunia seolah berhenti berputar. Aku menenangkan diri sejenak sebelum mendekati rumah itu. Dari jendela, aku melihat Mas Gofar sedang menggendong seorang anak laki-laki, dan di sebelahnya ada seorang wanita yang sepertinya sebaya denganku. Senyumnya lebar, seolah mereka berbagi momen kebahagiaan yang tak terkatakan. Ketika pintu rumah dibuka oleh wanita itu, aku merasa seolah seluruh tubuhku membeku. Wanita itu dengan percaya diri bertanya, "Ada keperluan apa, Mbak?" Kata-katanya menusuk hatiku seperti pisau tajam. "Oh, enggak Mbak. Saya hanya ingin tanya, apa benar ini rumah Mas Gofar?" Tanyaku, suaraku bergetar. "Ya, Mbak, benar. Dia suamiku. Kebetulan dia ada di dalam rumah, masih bermain dengan anaknya." Jawabnya sambil tersenyum, seolah semuanya wajar-wajar saja. "Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa?" Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang meskipun jantungku berdegup kencang. "Aku Sally, Mbak. Mbaknya silahkan masuk dulu," tawarnya dengan sikap ramah yang semakin menyakitkan. Tanpa bisa menolak, aku mengikuti Sally masuk ke dalam rumah. Begitu duduk di kursi yang disediakan, suasana terasa semakin tegang. Ruang tamu itu terlihat rapi, tapi senyum Sally yang manis dan suasana hangat di sekelilingnya justru membuatku merasa semakin terasing. Sally memanggil Mas Gofar,
dan saat dia muncul, ekspresi di wajahnya berubah menjadi terkejut saat melihatku duduk di sana. "Laras?" Suaranya tercekat, seolah-olah baru saja melihat hantu. "Mas Gofar, kamu?" Suaraku lirih, tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang. Semua terbongkar dalam sekejap. Mas Gofar tidak bisa berbohong lagi. Rasanya seperti dunia sekitarku runtuh. Dia telah berselingkuh dan menikah siri dengan wanita ini setelah aku melahirkan Safa. Sally ternyata adalah mantan kekasihnya dulu sebelum kami menikah. Dan setelah lama Mas Gofar berhubungan dengannya, Sally hamil. Mas Gofar terpaksa menikahinya. Meskipun pernikahan itu hanya pernikahan siri karena Mas Gofar belum resmi bercerai denganku. Hubungan mereka ternyata sudah terjalin lama, tepatnya saat aku hamil 9 bulan. Mas Gofar sudah bersenang-senang dengan wanita pelakor ini. Pantas saja uang bulanan yang selama ini harusnya untukku tak pernah sampai di tanganku, ternyata ini sebabnya. Aku tidak bisa percaya ini Mas Gofar, kataku dengan suara bergetar, berusaha menahan tangis. "Kamu tega ya, Mas? Sementara aku di rumah merawat Safa, kamu malah asyik berselingkuh dengan wanita ini." "Laras, dengar dulu." Mas Gofar mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terputus ketika melihat wajahku yang penuh amarah dan kecewa. Saat itu, aku tidak tahu harus merasa apa, kecewa, marah, atau bahkan hancur. Satu perasaan yang mendominasi adalah sakit yang tak tertahankan. Seolah-olah setiap kata dari Sally mengiris hatiku. Dia berdiri di samping Mas Gofar, dengan bangga menunjukkan anak yang sedang digendongnya. "Mas Gofar, jadi selama ini, kamu telah berbohong padaku?" desisku dalam hati. Rasanya seperti ada yang mencengkeram hatiku, membuatku sulit bernapas. Seluruh impian dan harapan yang kubangun bersamanya hancur seketika. "Laras, aku minta maaf." Mas Gofar mencoba meraih tanganku, tetapi aku menarik diri. "Jangan sentuh aku. Kamu sudah mengkhianatiku. Kamu sudah menghancurkan hidupku dan hidup anak kita." "Laras, aku tidak bermaksud." Suaranya langsung kupotong. "Tidak bermaksud?" teriakku. Suaraku menggema di ruang tamu itu. "Safa sudah tiada. Dan kamu masih bisa tersenyum di sini. Hidup bahagia dengan wanita lain? Kamu tidak punya hati, Mas Gofar." Sally terlihat cemas, tetapi aku tidak peduli. Semuanya terasa salah. Seolah-olah setiap pilihan yang diambilnya membawa kita ke jalur yang penuh penderitaan. Tidak ada jalan kembali, dan semua harapan yang kupikir masih ada kini sirna. Setelah kekacauan yang terjadi, aku beranjak berdiri. Tak ingin mendengar lagi penjelasan-penjelasan yang terasa tidak berarti. Aku pergi. Semoga kalian bahagia dengan kehidupan yang telah kalian pilih. Dan dengan langkah tegas, aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kenangan manis yang kini terasa pahit. Pengkhianatan ini membuatku bangkit dari keterpurukan. Aku harus melanjutkan hidupku, meskipun tanpa mereka. Meskipun hatiku remuk, aku berjanji tidak akan membiarkan diriku tersakiti lagi. Mas Gofar meminta maaf, tetapi penyesalan datang terlambat. Setiap kata yang terucap terasa hampa bagiku. Sudah terlalu banyak luka yang dihasilkan oleh pengkhianatannya, dan hatiku sudah terlalu lelah untuk merasakan kepedihan lebih dalam. Semua yang pernah kami bangun bersama kini berantakan, seolah-olah terhapus oleh waktu. Karma akhirnya menimpanya dengan cara yang sangat pahit. Kecelakaan yang dialaminya bukan sekadar insiden biasa. Mas Gofar terlibat dalam kecelakaan bus yang menewaskan beberapa penumpang. Kesalahannya yang fatal membuatnya didakwa sebagai tersangka karena kelalaiannya. Dalam sekejap, hidupnya berbalik 180 derajat. Dari seorang sopir bus yang dikenal, ia kini menjadi terdakwa yang harus menghadapi hukum. Dalam masa-masa sulitnya di penjara, Sally, wanita yang telah bersamanya, malah memilih untuk pergi. Tak lama setelah berita kecelakaan itu terdengar, aku mendengar kabar bahwa Sally pergi dengan pria lain, meninggalkan Mas Gofar saat ia berada dalam posisi terburuk dalam hidupnya di dalam penjara.
Kecewa dan sakit hati mengalir dalam diriku ketika mendengar kabar itu. Tetapi di saat yang sama, ada rasa lega. Mas Gofar kini merasakan apa yang aku rasakan. Kesehariannya yang tenang kini berganti dengan jeruji besi, dan rasanya seolah karma tak mengenal ampun. Sementara itu, aku memutuskan untuk tidak terpuruk dalam kesedihan. Safa telah pergi, dan aku tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi aku bisa memilih untuk bangkit dari luka ini. Kekuatan untuk melanjutkan hidup datang dari dalam diriku. Dengan tekad yang bulat, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku mulai mencari pekerjaan sambil merawat diriku sendiri dan menjaga ingatan Safa di dalam hati. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe kecil tidak jauh dari kontrakanku. Meskipun gaji yang didapat tidak seberapa, aku bersyukur bisa kembali beraktivitas dan berinteraksi dengan orang-orang. Setiap senyuman dan tawa yang terucap di kafe itu memberikan warna baru dalam hidupku. Aku belajar untuk menghargai setiap momen kecil dan menemukan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Dalam perjalanan ini, aku bertemu dengan banyak orang baru yang memberi dukungan dan semangat. Mereka tidak tahu cerita sedihku, tetapi perhatian dan kebaikan mereka menjadi obat untuk lukaku. Dari setiap percakapan yang terjalin, aku belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, ada banyak kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan yang baru. Waktu terus berlalu, dan meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku berusaha untuk mengisi ruang kosong itu dengan harapan. Aku mulai mengikuti kelas-kelas keterampilan, mencoba belajar hal-hal baru yang membuatku merasa lebih percaya diri. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu bangkit dan melanjutkan hidup meskipun masa lalu yang menyakitkan menghantui. Mas Gofar kini adalah bagian dari masa lalu yang tak ingin kuingat. Tetapi aku tidak bisa sepenuhnya menghapus kenangan itu. Ia pernah menjadi suamiku dan ayah dari Safa, meskipun kehadirannya tidak lagi berarti dalam hidupku. Sekarang, yang kuinginkan hanyalah kebahagiaan dan kedamaian. Dengan tekad dan usaha yang tak kenal lelah, aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengatasi segala rintangan dan menemukan kembali diriku yang hilang.